Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Falahudin. Saya dari kelas Manajemen 22J Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan bagian keuangan daripada usaha kami kemarin, yaitu Risolisius. Risolisius ini merupakan sebuah nama usaha kami yang memproduksi risol ayam suwir yang sangat digemari oleh kalangan muda terutama. Risolisius sendiri memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya itu menjadi pilihan favorit. Salah satunya itu menggunakan bahan-bahan berkualitas dengan kulit risol yang renyah dan menawarkan kombinasi cita rasa yang sangat gurih dan lezat. Usaha kami ini menjual risol dengan sistem PO atau pre-order dengan rumah produksi di salah satu kediaman rekan kami. Nah, untuk alat-alatnya sendiri itu kami menggunakan ada 8 alat ya, yaitu teflon, tabung gas, baskom, centong, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya ada di sini bahan-bahan. Untuk bahan-bahannya ini sangat banyak. Di sini kita menggunakan tepung yang merupakan bahan pokoknya, yaitu adalah tepung dan juga ayam ya. Terus yang berikutnya ini untuk masuk ke materi ya. Nah, langsung kita masuk ke materi saja. Itu hanya sebuah pengenalan saja daripada usaha kami. Yang pertama itu adalah kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Nah, kebutuhan modal awal ini kami memulai usaha dengan modal 389.437 perak. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Di sini ada rinciannya sendiri, bisa dilihat. Ini untuk teflon dan atau alat-alatnya itu kami menyewa ya, dengan total biaya sekitar 34.000 sekian gitu. Tidak nyampe 35.000. Terus untuk bahan bakunya ini sendiri dengan sekali produksi itu kurang lebih 337.000. Ini untuk sekali produksi. Nah, untuk kebutuhan modal awalnya ini yang berikutnya ada biaya operasional. Nah, biaya operasional di sini itu seperti gas, air, bensin. Mungkin ketika kami mengantarkan itu kan harus menggunakan bensin, dan biaya parkir mungkin di saat kami mengantarkan seperti itu. Untuk biaya operasionalnya itu di kisaran harga 18.000 per 1 bulan gitu. Dan untuk jangka waktunya sendiri kami usaha itu sekitar 2 bulan, maka jumlah totalnya itu sekitar 36.000 untuk biaya operasionalnya. Nah, untuk kebutuhan awalnya itu berarti nanti kita tinggal gabungkan saja antara biaya peralatan, biaya bahan baku, dan biaya operasional dengan total 389.437 perak. Terus untuk total biayanya di sini bisa dilihat biaya investasi, biaya produksi, biaya operasional, terus biaya penyusutan juga. Nah, untuk harga produksinya itu atau HPP-nya itu, harga pokok produksinya, kami di kisaran harga 1.626 perak, dan kami bulatkan menjadi 2.000 saja gitu. Dan kami menjualnya itu tidak per piece, jadi kami menjualnya itu per pack. Satu packnya itu di angka 10.000 per 3 piece gitu. Nah, ini untuk lebih detailnya, ini untuk harga jualnya ya. Satu piece-nya itu kami hargai 2.000 dengan keuntungannya itu 25% ya. Jadi 500 ya dari 2.000. 25% dari 2.000 itu kan 500 ya. Jadi untuk harganya sendiri, harga jualnya itu kami jatuh di 3.000 per piece gitu. Terus lanjut, ini ada rincian biaya operasional. Yang pertama bisa dilihat PO pertama, PO kedua, dan PO ketiga. Terus untuk
biaya yang berikutnya itu kami sempat mengikuti market day, dan di sini juga ada rincian biayanya ya. Ini bukti-buktinya seperti nota pembelanjaan kami. Ini saat proses kami melakukan produksi dan proses penjualan. Nah, ini untuk estimasi produksinya bisa dilihat yang kemarin kita produksi selama 3 kali produksi itu sekitar 238 mika ya, atau 714 piece risol gitu, kurang lebih segitu. Dan ini terjual laris, alhamdulillah. Terus untuk yang berikutnya ini ada laporan keuangannya, bisa dilihat untuk pemasukan awalnya itu 50.000 per orang, itu pendanaan awal gitu. Pendanaan awalnya itu kami dari patungan dari anggota yang lain. Ini bisa dilihat pemasukan, terus juga di sini ada biaya selama produksi, terus sisa uangnya berapa, terus penjualannya, pendapatannya, terus keuntungannya juga gitu. Di sini bisa dilihat. Ini juga ada dokumentasi saat kita melakukan penjualan, saat kita market day. Ini untuk bukti-bukti transaksinya saat kita melakukan penjualan. Nah, untuk yang berikutnya ini ada bisnis model Canva Risolisius. Di sini saya nggak bakal bahas semuanya, saya akan fokus ke revenue streamnya aja. Revenue stream ini adalah uang yang masuk kepada perusahaan kami ya, atau kepada usaha kami. Yang pertama itu dari penjualan risol ayam suwir, terus yang kedua itu dari tip pelanggan, terus yang ketiga ada pembagian hasil dari reseller. Nah, dari ketiga ini itu adalah pemasukan yang kami terima gitu. Yang penjualan risol ayam suwir ya jelas, karena kami menjual risol ya otomatis laba atau keuntungan yang kami terima pun dari penjualan risolnya tersebut. Terus tip dari pelanggan, sebenarnya kami tidak mematok harga untuk tipnya sendiri, tapi kadang ada pelanggan yang mengasih uang tip dan itu kami kumpulkan untuk nantinya kami hitung ada berapa dan kira-kira uangnya nanti untuk dipakai dialokasiin untuk apa, seperti itu. Terus untuk pembagian hasil dari reseller, nah ini kami juga menjual kepada reseller ya. Reseller ini kami ada di banyak ya, ada di PT-PT, ada di kampus juga. Jadi ada dari hasil pembagian dari reseller tersebut. Nah, mungkin itu aja presentasi atau pemaparan dari bagian keuangan usaha Risolisius. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.